Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, yang saya hormati Pelaksana Tugas Kasubag TU, mudah-mudahan beliau hadir. Yang saya hormati seluruh kepala madrasah yang hadir, juga tak terlupakan yang saya hormati Pak Ketua Pokjawas bersama pengawas yang sempat hadir, Humas yang senantiasa mengikuti kegiatan kita. Terima kasih banyak, Adinda Ahdi. Ya. Alhamdulillah, hanya kepada Allah senantiasa kita mengharapkan rahmat dan inayahnya. Malam ini ya kembali kita berniat untuk melaksanakan satu ibadah ya yang sangat penting, yang tentunya menjadi tugas kita semua ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada kesempatan ini insya Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjadi amalan bagi kegiatan apapun, termasuk pelaksanaan rapat kita pada malam ini. Teman-teman para kepala madrasah, Pak Kasih yang saya hormati, malam ini hasil perbincangan saya dengan Pak Kasih Madrasah berkaitan dengan edaran keputusan Dirjen Fendis nomor 1531 tahun 2020 tentang pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah. Alhamdulillah, malam ini menjadi sangat penting buat kita semuanya karena kita akan membicarakan hal yang saya kira juga sangat penting. Walaupun selama ini wakamat itu sudah ada, hampir semua madrasah memiliki wakamat, namun yang kita bicarakan malam ini berkaitan dengan satu keputusan dirjen ya. Dan ini bukan hal yang lama, ini hal baru karena ada penetapan juknis pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah yang tentunya tercantum dalam lampiran surat edaran ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin memanfaatkan untuk memberikan pokok-pokok pikiran berkaitan dengan surat edaran ini, karena kalau saya tidak salah ini juga merupakan hal yang dibicarakan sewaktu saya di GTK ya. Sebelumnya saya ingin memulai dulu berbicara tentang kepala ya, supaya ini nyambung. Pertama, ada di satuan pendidikan, semua satuan pendidikan, satu pemimpin yang dinamai kepala madrasah. Nah, tanggung jawab kepala madrasah ini adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan madrasah. Jadi kepemimpinannya sebagai seorang leader bersifat transparan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan intinya adalah kepala madrasah ini wajib selalu memotivasi para guru dan personil lain serta memberikan yang terbaik bagi madrasah dalam bentuk kinerja. Nah, teman-teman sekalian, tupoksi kepala madrasah itu ada di dalam Peraturan Menteri Agama nomor 58 tahun 2017. Saya masih hafal sekali
bahwa kepala madrasah berdasarkan PMA 58 tahun 2017 ada 3 jenis kepala madrasah. Yang pertama, kepala madrasah berstatus PNS pada madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang kedua, kepala madrasah berstatus PNS pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, kepala madrasah yang berstatus bukan PNS pada madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, di situ dijelaskan apa tugas dan fungsi kepala madrasah. Nah, berdasarkan pasal 3, mudahan ini tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Ya. Berdasarkan pasal 3, PMA nomor 58 tahun 2017 tentang kepala madrasah, tugas kepala madrasah baik RA, MI, MTS maupun MA adalah 1. Melaksanakan tugas manajerial, ya, mengembangkan kewirausahaan dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Ini. Yang kedua, melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru. Ya. Ini penting untuk kita cermati dan memang menjadi hal yang tidak harus dikuasai oleh kepala madrasah. Adapun fungsi kepala madrasah yang dimaksud ini adalah RA, MI, MTS dan MA berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Agama tentang kepala madrasah adalah fungsi kepala madrasah adalah menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengelolaan dan supervisi serta evaluasi. Lalu apa saja tanggung jawabnya? Nah, ini juga dijelaskan bahwa tanggung jawab kepala madrasah adalah menyusun rencana kerja jangka menengah untuk 4 tahun, menyusun rencana kerja tahunan, mengembangkan kurikulum, menetapkan pembagian tugas dan pendayagunaan guru dan tenaga pendidikan. Nah, ini semuanya ada di sini. Jadi pembagian tugas itu tanggung jawab daripada kepala madrasah. Dan menandatangani ijazah, surat keterangan hasil ujian akhir, surat keterangan pengganti ijazah, dokumen akademik lainnya. Nah, ini menjadi tidak harus dipaham dan dikuasai oleh kepala madrasah. Lalu mengembangkan nilai kewirausahaan serta melakukan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan. Jadi kepala madrasah punya tanggung jawab terhadap penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan. Nah, selebihnya itu silahkan saudara-saudara kepala madrasah kuasai di situ. Nah, ini yang sangat penting untuk kita pahami teman-teman semuanya berkaitan dengan bagaimana jabatan kepala madrasah ini yang ada di madrasah. Nah, ini yang saya kira gambaran. Jadi peserta ada dari negeri, ada dari lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat, ya semuanya punya tugas yang sama, ya. Tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada yang lain, karena saya kira saya jelaskan tadi di pasal awal berkaitan dengan kepala madrasah ini. Jadi tidak ada yang diskriminasi, ya. Jenis kepala madrasah tadi sudah dijelaskan, ya. Oke, saya kira itu yang berkaitan dengan kepala madrasah, teman-teman sekalian. Saya merasa bahwa ada kepala madrasah yang mungkin perlu membuka kembali PMA ini, perlu mempelajari kembali, atau mungkin nanti kita akan mengupas tuntas, ya, kembali, mengingat kembali tentang PMA ini, karena ini PMA ini juga alhamdulillah sampai sekarang menjadi patokan buat kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya masuk sedikit tentang rapat teknis kita hari ini tentang petunjuk pengangkatan
guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah. Nah, di sini dijelaskan, saya kira di aturan ini dijelaskan sangat jelas ya, berkaitan dengan apa sebenarnya yang dimaksud dengan wakil kepala madrasah dan seperti apa tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan. Itu sangat jelas ya. Dan apa tujuannya dibentuknya itu. Bahkan saya baca tadi di latar belakang petunjuk teknis pengangkatan ini itu dijelaskan bahwa dalam mewujudkan iklim madrasah yang demokratis ya, jujur dan transparan, seorang kepala madrasah dalam menentukan wakilnya perlu melibatkan seluruh guru dalam proses pemilihan. Apa tujuannya? Yaitu untuk memberikan peluang yang sama setiap guru untuk siap memimpin dan dipimpin dalam organisasi di madrasah. Dan hal ini sekaligus sebagai wahana untuk mendidik guru bahwa siapapun yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karirnya. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperlukan satu petunjuk yang dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Dirjen, Pak Dirjen, dalam rangka pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah. Dan saya kira sangat jelas di situ bagaimana mekanisme, bagaimana tujuannya, apa persyaratannya, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya kira ada beberapa yang menarik yang saya baca dalam surat edaran itu ya. Yang pertama bahwa formasi tugas tambahan itu dimunculkan ya. Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah ya. Dan formasi tugas tambahan wakil kepala madrasah ini dilaksanakan karena ya, wakilnya pensiun misalnya, wakilnya meninggal, wakilnya mengundurkan diri, ya, wakilnya diangkat dalam jabatan lain, wakilnya telah habis masa tugasnya, dan pengembangan madrasah. Ya. Ini kebutuhan. Nah, adapun yang tentunya menjadi formasi itu diserahkan kepada kebutuhan madrasah masing-masing. Jadi wakil kepala madrasah boleh satu ya, dan paling banyak 4. Apa yang satu itu ya diserahkan kepada kebutuhannya. Apa yang 4 itu diserahkan kepada kebutuhannya. Kalau hanya 2 silakan, hanya 3 silakan, 4 silakan. Apakah wakamat bidang akademik misalnya, kesiswaan misalnya, sarana misalnya, humas misalnya, dan sebagainya. Diserahkan kepada yang membutuhkan. Kalau misalnya sanawiyah, terserah mau 4, mau 3. Kalau man, mau 4, mau 3, mau 2, mau 1.